tapi saya tidak kehilangan apa ya, tidak kehilangan lingkungan lah, sehingga saya mencari lingkungan yang di sekitarnya. Tapi puji Tuhan, begitu saya sekarang balik ke FMIPA yang sekarang, luar biasa. Mungkin FMIPA yang sekarang itu happy karena programnya, ekstrakurikulernya, kegiatan mahasiswanya banyak banget. Saya kaget juga pada waktu itu. Pada tahun 2017-18, pada waktu kita merintis band ISO di FMIPA UGM, kaget saya gitu. Nah, itu pengalaman kuliah saya gitu. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang YR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa di program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada sore hari ini yang sangat spesial, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Stefanus Nuswan Wibowo, yaitu CEO dan co-founder Beniso.id, General Manager Safil Elektronik Indonesia, General Manager ITCom, seperti yang dapat dilihat ini di background-nya yang sangat luar biasa. Kemudian Direktur Seven Buffet, kemudian Aksesor BNSP, LSP Profesional, dan Teknologi Informasi. Seperti itu. Ya, ya. Kemudian saya kenalkan sedikit lagi ya Pak. Jadi Pak Nuswan ini, mohon koreksinya kalau salah ya Pak, Ya, siap, siap. Ya. menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA Universitas Gadjah Mada tahun 1991. Ya, betul. Kemudian menempuh pendidikan manajemen bisnis di PPN, pernah Ya, berkarir sebagai General Manager di PT Panakomindo Jaya dan PT Damai Jati, dan ya, saat ini menjadi CEO dan co-founder Beniso.id. Sekaligus menjadi General Manager Safel Elektronik Indonesia, dan kemudian General Manager ITCom, Direktur Seven Buffet, dan Aset BNSP, LST Profesional Teknologi ya, ya. Informasi. Seperti yang saya sudah sampaikan, seperti itu. Mm-mm. Eh, Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya nih Pak Nuswan? Puji Tuhan, baik, Mas Bambang. Ya, berkat doa kita semua. Alhamdulillah, iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan kita program kita mengenai alumni FMIPA UGM seperti itu ya. Ya, Bisa diceritakan bagaimana bisa tertarik dulu masuk FMIPA UGM? ya dulu kalau FMIPA UGM ini sebenarnya itu pada waktu itu adalah di waktu SMA saya dari SMA Padmanaba, SMA 3 di Jogja gitu ya. Pada waktu itu saya daftar di Fakultas MIPA jurusan kimia itu kenapa? Alasannya sebenarnya simple. Dari semua nilai saya di SMA itu yang paling jelek itu kimia. Iya, itu yang paling jelek kimia. Eh, Nilai saya cuma 7 pada waktu itu, yang lainnya bagus gitu ya. Saya itu penasaran sekali kenapa ilmu ini susah sekali gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya ya pokoknya kepingin bisa menguasai gitu. Ya saya ambil lah Fakultas MIPA UGM gitu, jurusan kimia. Itu ceritanya Mas. Jadi karena nilai paling jelek, karena saya kepingin bisa, jadi saya masuknya FMIPA gitu. Karena kalau di FMIPA kan sumber ilmunya, jadi saya kepingin ilmu yang di situ gitu. Benar-benar murni dari situ gitu, gitu Mas. Cukup cukup bertolak belakang ya Mas Nuswan. Karena kan biasanya anak zaman sekarang itu kan kalau yang paling bagus di mana, nah itu nanti Ah, diikutin seperti itu. Tapi ini malah yang benar.
Yang paling Eh, jelek, oke, saya jelek di sini, saya mau iya, belajar di sini biar jadi betul, bagus. betul, betul. Betul, betul, Sangat betul. luar biasa. Itulah saya gitu. Kalau yang sudah bisa, ngapain mesti belajar lagi? Saya kadang-kadang berpikirnya begitu. Itu Eh, pada saat itu reaksi orang tua bagaimana, Pak? ya, beliau mengatakan, "Mbok cari yang sesuai kamu punya ini gitu." Ya, tapi orang tua ya, ya terserah kamu kalau kamu kepinginnya itu. Gitu. Karena udah kenal karakter saya, jadi ya mereka mensupport aja gitu. Kebetulan papa saya juga dari UGM, tapi di Visipol dulu. Waktu kuliahnya masih di Panembahan. Kalau ketika kuliah di FMIPA UGM itu setelah masuk dan sekarang sudah menjadi general manager, CEO, Hmm, dan hmm, co-founder itu apa saja sih Pak kenangan kenangan dan pengalaman ketika hmm. masih kuliah di sana? Ya, jadi begitu masuk kuliah saya memang eh, pertama ilmunya saya suka, cuman lingkungannya ya. Pada waktu itu terus terang MIPA ini agak berbeda dari sekarang, ya. Jauh berbeda dari yang sekarang. Dulu MIPA itu ketemunya kalau nggak orang kutu buku ya belajar, terus ada pertemuan ya pertemuan belajar gitu ya. Terus ada juga pertemuan keagamaan gitu ya. Jadi bagi saya yang lulusan dari SMA 34 Manaba jadi kaget gitu ya. Biasa banyak aktivitas masuk ke fakultas yang hanya belajar gitu ya. Jadi pada waktu itu ya saya kalau kalau belajar ya sesuai dengan jamnya aja. Setelah selesai saya nunggunya bukan di fakultas tapi saya di gelanggang mahasiswa pada waktu itu. Jadi ya saya ini kuliah di MIPA tapi tahunya di gelanggang mahasiswa karena setiap kali nggak ada kuliah saya larinya di gelanggang mahasiswa gitu. Nah itu yang menarik di situ. Saya sangat fokus terhadap ilmunya, tapi saya tidak kehilangan apa ya, tidak kehilangan lingkungan lah, sehingga saya mencari lingkungan yang di sekitarnya. Tapi puji Tuhan, begitu saya sekarang balik ke FMIPA yang sekarang, luar biasa. Mungkin FMIPA yang sekarang itu happy karena programnya, ekstrakurikulernya, kegiatan mahasiswanya banyak banget. Saya kaget juga pada waktu itu. Pada tahun 2017-18, pada waktu kita merintis band ISO di FMIPA UGM, kaget saya gitu. Nah, itu pengalaman kuliah saya gitu. Berarti semakin berkembang ya Pak sekarang memang. Oh, jauh, jauh, jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Dulu kalau FMIPA ini terkenal lulus 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Ya puji Tuhan lah, saya dulu masuk 86 bisa wisuda 91, hanya 5 orang yang wisuda dari angkatan saya, yang 4 kumlot, yang saya pas-pasan IP-nya. Iya, tapi kan kita bisa ambil pelajaran dari situ ya Hmm. Pak. Sekarang kan sudah berbeda seperti itu. Udah diakomodir lah dulu, ya kan? Jadi nggak perlu ke gelanggang mahasiswa ya. Tapi di MIPA sendiri udah lengkap sekarang. Kemudian Pak Nuswan, kalau saya boleh tahu, pada saat Pak Nuswan masih di sana itu sistem pembelajarannya bagaimana sih di FMIPA UGM itu? Ya di FMUPA UGM bagus dalam hal pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan keilmuannya ya. Saya lihat sih bagus banget ya. Karena saya memahami ilmu kimia jadi dalam, tidak hanya memahami secara secara apa ya, secara lengkap tetapi mendalam gitu ya. Karena memang ilmunya sangat sangat dipelajari secara detail gitu ya. Cuman kehilangannya pada waktu itu terkenalnya lulusan MIPA ini kan kuper, kurang pergaulan gitu karena mungkin lupa untuk apa ya, soft skill kurang diasah, bahasa juga begitu. Jadi terus terang pada waktu saya juga masuk ke dunia kerja, bahasa Inggris saya itu seperti mulai dari nol gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan soft skill itu yang sangat kurang. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan untuk menambah soft skill saya
mendaftar di beasiswa PPM pada waktu itu ada open house di UGM. Saya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan ke pendidikan manajemen bisnis di PPM gitu ya, dengan beasiswa dari PPM itu. Nah, dari situlah saya dapatkan soft skill yang sangat banyak sehingga eh, begitu selesai kimianya nggak kepake, malah ilmu dasarnya kepake, tetapi soft skill-nya yang sangat mendukung. Walaupun tentunya sekarang itu ya Pak, soft skill sudah menjadi salah satu pertimbangan yang Sekarang udah ya, saya lihat udah soft skill-nya banyak banget gitu ya. Sampai saya juga waktu membantu teman-teman BEM, membantu teman-teman dosen-dosen yang aktif untuk mendapatkan soft skill tuh luar biasa sih. Minatnya juga luar biasa. beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ke sana dan itu memang sangat Hmm, didukung dan bukan cuma didukung, hmm, difasilitasi juga seperti itu loh. hmm. Betul, betul, betul. Kemudian untuk lulusan dari FMIPA UGM sendiri mengenai kesempatan karir itu eh, kesempatan karirnya yang khusus setelah lulus bagaimana itu Pak? Iya, begini. Sebenarnya kelebihan dari FMIPA ini kan kita belajar itu dari mbahnya ilmu gitu ya. Jadi karena kita belajar dari mbahnya ilmu, jadi semua ilmu itu bisa bisa kita pelajari dengan metode yang sama. Jadi kalau menurut saya karir di FMIPA UGM ini luas banget gitu ya. Kalau kita melihat dari bekal pola pikirnya, bukan dari bekal ilmunya, yang misal kimia harus kimia gitu enggak, tapi bekal pola pikir dari basic science-nya yang didapat itu sangat luas gitu ya. Ya contohnya saya mungkin ya, kalau saya dikatakan sebagai inspirasi ya mungkin bisa bisa jadi masalah juga ini karena saya tidak tidak sesuai jalur saya di bidang kimia ya, tapi saya mendapatkan ilmunya itu dari basicnya gitu ya. Nah, sehingga eh, meskipun latar belakang saya kimia, tapi orang melihat bahwa pola pikir saya yang basicnya dari science itu bisa saya kembangkan ke soft skill yang lain gitu. Sehingga eh, saya pikir saya bisa masuk ke dunia IT sekarang ya, terutama di bidang telekomunikasi. Saya bisa masuk di dunia ICT, di asesor. Saya juga bisa masuk di startup bersama teman-teman dari Ilkom dan eh, ilmu komputer ya, Elin di FMIPA, sama-sama bikin band ISO ID pada waktu itu. Terus kemudian juga saya bisa berkecimpung di dunia apa kuliner dengan mendirikan satu perusahaan catering gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kan dari situ, maksudnya saya mau mengatakan bahwa multi talent dari lulusan FMIPA itu sangat luas. Jadi kita bisa mengeksplor ke segala penjuru dan bisa diterima oleh mereka yang mempekerjakan kita atau bekerja sama dengan kita atau berpartner dengan kita gitu. Iya, sangat luar biasa sekali nih Pak. Mm. Tapi pas Pak Nuswan masih di FMIPA itu, apakah sudah ada pikiran Pak bahwa perjalanan karirnya akan sampai ke IT, kemudian tadi kuliner, apakah Hmm. sudah ada benih-benih pada saat kuliah waktu itu? Iya. Sebenarnya sih eh, kalau bidang ICT-nya dan kulinernya sih nggak kepikiran ke sana ya. Cuman pada waktu kuliah tuh saya kan punya usaha juga. Pada waktu itu saya sambil kuliah, untuk biaya kuliah saya kerja membuat genteng ya, genteng press ya di daerah Gudean itu ya. Saya kerjasama dengan eh, penduduk sana yang menyediakan lahan, menyediakan tenaga, saya menyediakan dana untuk bikin rak-raknya, topongnya dan sebagainya. Kita kerjasama bikin. Jadi
di sela-sela kuliah itu saya bolak-balik ke daerah Godean itu untuk membuat genteng pres itu. Terus juga kemudian kita bersama-sama dengan teman saya di MIPA Kimia itu, Mas Handono Warih itu. Sekarang dia malah sebagai sebagai investor trading forex ya. Sukses sukses di trading forex ya, luar biasa. Tapi itu karena bersama-sama kita pada waktu itu bikin yang namanya ayam potong ya. Kita usaha ayam potong di daerah Kota Gede. Terus kemudian saya buat industri sepatu, ya. Industri sepatu, sepatu-sepatu kayak tailoring gitu ya, bukan sepatu, tapi sepatu tailoring gitu. Nah dari situ ya, karena sambil kuliah MIPA, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga pada waktu saya eh, apa selesai kuliah itu, saya bukan sebagai employee gitu ya, tapi intrapreneur gitu. Jadi orang, kalau kita biasa entrepreneur, kita bisa tetap menjadi seorang employee, tapi namanya intrapreneur gitu. Jadi pengusaha di dalam satu perusahaan. Jadi kita bisa mengembangkan. Jadi di perusahaan saya yang sekarang ini, kenapa saya ada beberapa perusahaan? Karena saya di sini mengembangkan. Jadi membuat satu usaha baru, strategic business unit baru gitu ya. Sehingga kita suruh pegang itu gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kerja, ya jangan hanya sebagai employee, tapi harus sebagai intrapreneur gitu. Bisa menciptakan usaha baru di dalam perusahaan itu. Gitu. Iya, dan tentunya kembali lagi itu ya Pak Nusron, apa yang saya perhatikan itu tadi jaringan seperti itu ya Pak. Jadi Networking ya, penting. iya, dari Networking ya. program-program yang Mm-mm. kami buat ini dengan kita Mm-mm. bisa sharing-sharing dengan alumni, Betul, pastinya juga membuka kesempatan seperti itu. betul, 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 betul. Kemudian jika berbicara soal karir nih Pak Nusron, bisa diceritakan mungkin perjalanan karir sampai saat ini nih, mungkin dari setelah FMIPA apa yang dipikirkan seperti itu hingga bisa sekarang step-stepnya bagaimana nih Pak? Iya, sebenarnya setelah selesai lulus saya langsung kerja pada waktu itu di eh, perusahaan Indonesia kerjasama dengan Firmenich ya, Swiss gitu. Namanya Indeso Aroma atau Firmenich lah dulu mengatakan gitu. Saya bekerja di laboratorium kimianya hanya bisa bertahan 1 tahun karena ternyata saya sangat menyayangkan kalau ilmu saya kimia itu hanya terkotak di dalam laboratorium, sehingga saya memutuskan untuk eh, tidak melanjutkan, tetapi melanjutkan ke sekolah bisnis itu gitu. Nah, setelah selesai sekolah bisnis, saya masuk di satu grup besar dari distributor Panasonic di Indonesia. Justru saya mulai karir saya itu sebagai manajer finance, manajer keuangan di perusahaan saya yang setelah saya selesai bisnis itu. Tapi karena saya sifatnya itu bukan employee, tapi intrapreneur, sehingga saya mengembangkan bisnis usaha. Pada waktu itu baru mulai bisnis handphone. Handphone tahun 995, 95, 96 itu ada handphone yang pertama itu, yang AMPS ya, dari Indosat ya, GSM. Itu pertama kali kita mengembangkan bisnis di seluler. Saya pegang strategic business unitnya. Karena dari finance saya menawarkan diri untuk pegang satu strategic business unit di bidang telekomunikasi handphone pada waktu itu. Nah, setelah itu lanjutlah saya ke pengembangan baru lagi di bidang IT, di bidang telekomunikasi, ya, pegang satu produk. Saya masuk di perusahaan yang di IT-Com ini, itu di perusahaan dulu distributor Panasonic yang terbesar di Indonesia, market leader di Indonesia. Nah, pada waktu itu karena sudah merasa saya di top level manajemen, udah kok nggak ada sesuatu yang baru, sehingga pada waktu itu saya menawarkan satu bisnis unit baru di bidang yang sama tetapi lebih canggih, yaitu produk-produk eh, IP PABX dari Ericsson LG, jadi Ericsson, jadi teknologinya lebih tinggi. Nah, sehingga lahirlah ya PT Safir Elektronik Indonesia itu adalah strategic business unitnya dari IT-Com yang bergerak di bidang Ericsson LG. Nah, setelah itu sambil jalan,
dari seorang employee, terus kemudian jadi partner perusahaan. Nah, ya, tadinya hanya digaji, terus kemudian ada profit sharing, ada uh, saham dan sebagainya, misalnya gitu ya. Akhirnya kita mengembangkan lah, punya kesempatan untuk mengembangkan BNISO ID dengan teman-teman uh, FMIPA ya. Saya nggak lupa besar di FMIPA. Saya membantu teman-teman FMIPA untuk membangun bisnis BNISO ID itu supaya ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu dasar di FMIPA itu pada waktu mahasiswa masuk itu dari berbagai sekolah SMA negeri yang berbeda-beda ya kualitasnya bisa mempunyai pengetahuan yang sama dengan belajar video dari teman-teman FMIPA gitu. Itu dari fisika, kimia, matematika itu dibuat videonya di YouTube. Mereka bisa belajar supaya sama-sama basic dasarnya sama. Nah, sekarang berkembang untuk offline juga kita menangani asesor, menangani ISO, pelatihan ISO, menangani pelatihan kompetensi itu BNISO ya. Sama teman-teman kami Pagama tentu saja. Nah, terus kemudian yang satu lagi membuka catering. Nah, itu dulu restoran, tapi restoran karena COVID tutup, nah, jadilah catering. Kalau itu catering sampai sekarang masih jalan. Itulah. Jadi ya gitu. Karirnya jadi gado-gado ya. Jadi gado ya. Jadi dari employee, terus intrapreneur, terus sekarang entrepreneur. Jadi perkembangannya gitu. Employee, intrapreneur, entrepreneur gitu. Iya, tapi ini sangat luar biasa loh Pak Nuswan ini pinter untuk mencari celah demand yang ada terus Hmm. dikasih supply seperti itu loh. Mm-mm. Mungkin mungkin ini yang diharapkan juga ya dari FMIPA kan Mm-mm. kita dapat basicnya di sana, terus dari Mm-mm. sana kita bisa tahu sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan seperti Mm-mm. Mm-mm. Betul. Kalau kita di MIPA kan tahu arah perkembangan teknologi mau kemana kan tahu. Kalau bukan dari MIPA nggak ngerti itu. Betul nggak Mas? Karena di MIPA itu kita belajar sesuatu yang orang belum tahu, tapi pasti arahnya ke sana. Itulah kelebihan MIPA. Gitu. Iya betul betul. Kalau orang terapan kan taunya langsung penerapannya. Tapi kalau orang sains tahu arahnya. Gitu bedanya. Orang terapan sama orang sains. Jadi jangan jangan minder jadi orang sains. Karena orang sains itu tahu masa depan dengan belajar masa kini gitu kan. Gitu. gitu ya. Buat para penonton itu bisa dimasukkan mungkin syarat-syarat dari Iya, karena yang dinilai gagal saat ini itu belum tentu menjadi gagal di masa depan. iya, justru Gitu. bisa jadi potensi seperti Iya, karena mungkin belum saatnya tepat. Gitu. Jinos dulu diciptakan oleh Pak Dekan, mungkin nggak ngerti mau dipakai untuk COVID, ya kan? Pada waktu ditemukan pertama kali orang "Oh, apa sih ini?" Dan begitu ada COVID, oh ternyata ini produk ini bisa dikembangkan untuk COVID. Nah sekarang malah untuk tuberkulosis lah, untuk inilah ya hebat. Gitu. Nah itulah orang belajar. justru ide-ide itu dikembangkan ya Pak Nuswan. Jangan Hmm. jangan langsung ini tidak ada gunanya Eh, dikembangkan mungkin nanti betul. akan digunakan di ke depan. Benar, benar, benar. Kemudian Seperti kita Pak nyimpan uang aja. iya, kemudian Pak Nuswan tadi kan berbicara mengenai ICT ya, Information and Communication Technology. Hmm. Bagaimana Pak Nuswan ini melihat perkembangan teknologi ICT saat ini? Begini, saya kebetulan dari karir saya ini kan mulai dari pertama kali handphone diperkenalkan, terus kemudian berkembang kemudian ke Android, ke iOS, di bidang telekomunikasi juga dari hanya analog analog telepon sekarang sudah menjadi chip phone, bahkan cloud dan sebagainya ya. Jadi semua ini adalah rangkaian gitu.
Jadi di dunia ICT ini tidak hanya sekedar ICT-nya ya, tetapi bisa diimplementasikan untuk yang lain-lain. Contohnya misalnya di kimia, di fisika, matematika sekarang butuh big data untuk mempermudah ya tentu saja untuk mempermudah penelitian, untuk mempermudah pembacaan data dan sebagainya gitu. Jadi sekarang udah terintegrasi, kolaborasi. Namanya adalah aplikasi collaboration application gitu ya. Jadi satu aplikasi bisa diterapkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Termasuk di bidang ICT juga begitu. Sekarang saya nggak bisa belajar hanya belajar namanya telepon, tapi saya harus belajar dengan internet, saya harus belajar dengan aplikasi pengembangan software, saya harus belajar mengenai selular, saya harus belajar mengenai Internet of Things, saya harus belajar mengenai artificial intelligence, macam-macam big data dan sebagainya. Nah, itu kan dari ICT ini sudah berkembang dan menjadi satu gitu. Jadi kalau teman-teman dari FMIPA bisa bekerja sama dengan teman-teman dari praktisi IT untuk supaya bagaimana penelitian-penelitian, FMIPA dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan lebih optimal, bisa lebih cepat dan lebih hemat gitu. Oke, iya, sangat luar biasa dari penjelasan dari Pak Nusman. Tapi mungkin untuk para penonton yang belum tahu nih Pak Nusman, mungkin bisa dijelaskan apa itu sebenarnya information and communication Oh technology. gitu. Karena setahu Siap, siap. saya information communication technology itu sebuah database penyimpanan online, bukannya seperti itu ya? Apakah itu benar Pak Nusman? Jadi kalau di dunia IT ini kan orang bilang dulu information technology gitu. IT. Tapi karena sekarang komunikasi bagian dari teknologi yang berkembang sangat erat dengan information, maka dinamakan information and communication technology. Seperti itu. Nah, bidangnya apa? Yaitu mencakup dengan internet, terus kemudian eh, data center, operator telepon, operator televisi, dan sebagainya media. Karena sekarang orang telepon, sampai kalau telepon nggak hanya suara toh. Dulu kan hanya pakai suara. Ingat nggak dulu telepon pakai yang diputer gitu, baru nomornya diputer ya. Dari telepon itu sampai sekarang telepon itu nggak usah mencet, ngomong aja manggil misalnya Mas Bambang gitu, Bambang apa gitu, langsung manggil telepon. Nah sekarang tidak hanya voice, tapi juga bisa video. Seperti ini Zoom, kita bicara Zoom ini kan ICT, Information Communication Technology, bidang Unified Communication System. Unified Communication, jadi sudah komunikasi yang tergabung antara voice, video, dan data, plus collaboration. Contohnya, kita sambil ngomong sampai bisa mengeluarkan data kan di sini. Betul nggak? Sambil kita ngomong, lihat muka, bisa ngirimkan data. Misalnya, sampean misalnya pas ngobrol ini, ada apa di sini, saya tinggal chat, chat di sini, Mas. Di jidatnya ada kotoran, misalnya. Saya nggak bisa ngomong sampai begini, orang lain nggak tahu. Ini kan artinya saya bisa komunikasi data, bisa komunikasi voice, juga bisa komunikasi video. Ini ICT, Mas. Nah, sekarang orang mengatakan Unified Communication System. Ya. Ada N collaboration. Collaboration apa? Ya, kolaborasi dari aplikasi-aplikasi yang ada. Iya, oke. Terima kasih Pak Naswan. Ini memang program alumni kebanggaan FMIPA ini memang sangat luar biasa ya. Kita dapat sharing, kemudian dapat pengalaman yang kemudian juga ilmu ya. Kemudian juga dapat ilmu yang sangat luar biasa seperti itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak Nuswan. Jadi kalau menurut Pak Nuswan sendiri, apa sih yang perlu disiapkan untuk beradaptasi dengan tren terbaru dalam industri digital seperti AI tadi yang sudah disebutkan, Internet of Things dan sebagainya. Apa sih Pak yang perlu disiapkan? Ya, kalau
teman-teman yang di FMIPA ya, yang sudah belajar mengenai ilmu itu ditekunin. Tapi ilmu itu kan jangka panjang ya. Jadi contohnya begini, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di FMIPA ini adalah sesuatu yang akan jangka panjang kita kembangkan gitu ya. Kalau kita mau berkarir, contohnya kita mau berkarir nih. Kalau hanya karirnya itu didukung oleh ilmu kita, ya masuk sebagai staff, terus kemudian jadi supervisor, jadi manajer, jadi general manager, dari director, itu kan panjang waktunya. Kalau hanya mengandalkan itu. Nah, sehingga harus dikombinasi dengan soft skill. Ya, soft skill-nya apa? Dengan soft skill itu ya bahasa, itu yang penting bahasa. Enggak usah banyak macam bahasa Inggris satu aja satu cukup misalnya gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian bagaimana bisa berbicara yang efektif, bagaimana kita bisa membuat perencanaan, bagaimana kita bisa leadership, itu kan soft skill yang didapat dari luar ya. Nah, tapi justru soft skill ini itu adalah tiket tiket cepat gitu apa, misalnya tiket pas lah gitu. Kalau tanpa itu mungkin karir kita perlu 40 tahun untuk menjadi CEO itu ya. Nah, dengan adanya banyak soft skill ini, mungkin dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun kita sudah posisi manajer, bahkan ada yang sudah baru umur 32 sudah jadi CEO. Ya karena apa? Ya karena pendukung-pendukungnya adalah soft skill itu gitu. Kalau ilmunya tetap aja, nggak usah nggak usah dipelajarin dengan sendirinya kan terus berjalan ya. Tapi yang soft skill ini yang membedakan kita dengan yang lain. Karena kalau hanya sekedar itu, berapa banyak sih lulusan dari universitas dengan background yang sama gitu kan. Misalnya sains, kimia aja banyak gitu. Tapi kimia plus-plus-plusnya ya harus dari kita. Nah, jangan terlambat gitu, jangan jangan mencarinya begitu kita lulus baru kita nyari. Saya termasuk terlambat, lulus baru nyari. Seharusnya pada waktu kita kuliah itu bisa difasilitasi oleh universitas atau fakultas. Kalau enggak ya kerjasama dengan alumni untuk bisa mendapatkan yang lebih lebih biayanya lebih rendah, bisa memanfaatkan alumni yang sudah melewati itu gitu. Gitu. Kalau perlu gitu. Misalnya bahasa Inggris gitu. Banyak alumni yang jago bahasa Inggris jadi aja dosen bahasa Inggris di situ. Bahasa praktis ya, bukan bahasa bisnis, bukan bahasa Inggris komunikasi sastra gitu. Tapi bisnis English gitu. Nah, seperti itu. Terus ada yang jago leadership ya, panggil aja mereka. Nggak usah bikin dosennya suruh belajar leadership, jangan. Dosen ya biarin aja belajar ilmu itu. Tapi leadership cari yang itu untuk sharing gitu. Kalau perlu sebulan sekali mereka sharing bahasa gitu. Banyak kok. Nah ini begitu mereka lulus, mereka sudah dibekalin banyak hal gitu. Apakah itu perlu kompetensi yang resmi dari BNSP atau kompetensi teknis, nggak masalah gitu. Yang penting kita dibekalin banyak hal itu. Gitu, Mas. Oke, Pak Nusma. Jadi itu ya untuk para penonton, Hmm. teman-teman semua ini jangan terlambat kalau kata Pak. Hmm. Kan Mulai jangan dari awal terlambat. lebih bagus. Mulai dari awal lebih bagus. Hmm. Hmm. Kemudian Pak Nusman, ini kan Pak Nusman juga ikut mendirikan startup social enterprise Hmm. Benisco.id. Bisa Hmm. dijelaskan bagaimana perkembangannya sampai saat ini untuk Ya. Benisco.id? Tadi kan sudah sempat membahas Hmm. tentang Benisco. Ya, ya. Jadi Benisco ID awalnya itu kan idenya pada waktu itu dengan Pak Fajar, Pak Solihun, dan beberapa teman kami Pak Agama itu gimana istilahnya itu bimbel itu bisa digitalisasi gitu. Tidak hanya offline gitu ya, harus punya kelas, harus punya guru yang tetap dan sebagainya. Tapi bisa nggak dengan menggunakan aplikasi secara online, daftarnya online, ngajarnya juga online, melibatkan alumni-alumni di MIPA dan juga mahasiswa-mahasiswa di MIPA. Itu sih ide awalnya gitu, sehingga supaya bisa murah gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar kimia, bayar dengan 5.000 sudah bisa. Itu. Misalnya saya kepengen deret hitung gitu misalnya. Ya, saya bayar 5.000, saya mendapatkan video deret hitung gitu. Kalau saya mau nanya bisa setting sama pembicaranya gitu. Seperti itu.
Jadi on demand gitu. Jadi bukan belajar. Kalau kita belajar di bimbel kan dari A sampai Z kita diajarin gitu. Padahal tidak semuanya kita butuh gitu kan. Ada yang sudah tahu diajarin lagi. Tapi kalau yang Beniso ID ini ya butuh kita apa? Saya butuhnya mengenai misalnya kimia alkalis, misalnya kimia apa gitu ya, organik yang mengenai rantai susun karbon misalnya gitu. Ya, tinggal klik Beniso punya video mengenai rantai karbon gitu. Bayar 5.000, kita bisa lihat videonya, kita bisa tanya kalau ada yang nggak jelas gitu ya. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Itu ya Beniso. Tapi eh, setelah COVID ya kan kita rintis tahun 2017-2018 itu ya. Atau 2019 akhir kan masuk COVID ya. Nah ini akhirnya kita nggak bisa mengembangkan lagi gitu. Padahal kita mengandalkan teman-teman mahasiswa yang akhir kan, mahasiswa akhir untuk pengembangan ini. Nah, begitu COVID selesai ya mereka udah pada lulus, kita kumpul juga nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya yang video itu agak kurang kita kembangkan gitu ya. Kita ada 64 video YouTube ya mengenai ilmu kimia, fisika, matematika dan sebagainya gitu. Ada 64 yang sekarang masih bisa dilihat di YouTube. Terus kemudian juga pada waktu itu kita eh, offline juga akhirnya kita dikembangkan ke ISO ya. Jadi sertifikat ISO kita kerjasama dengan teman-teman alumni yang dari ISO. Terus kemudian sertifikat kompetensi, kita webinar-webinar lah gitu ya. Webinar-webinar yang apa biaya murah gitu. Kalau nggak salah cuma 150.000, 200.000 per orang. Bisa mendapatkan basic-basic pengetahuannya seperti itu. Nah, sampai sekarang kita yang masih jalan itu di bidang itu apa pelatihan ISO sama kompetensi dari BNSP. Tapi untuk pengembangan pengembangan yang band ISO sendiri kan ada macam-macam ya waktu itu ada band ISO aplikasi namanya Isotakon ya. Aplikasi Isotakon. Jadi setiap orang bisa tanya mengenai apa saja. Dia tinggal nulis PR-nya ditulis, difoto, dikirim. Nanti seperti Gojek itu ya, ada drivernya. Kalau ini adalah ada tutornya, pick up. Dia coret-coret juga, difoto, dikirim. Kalau oke ya 5.000 kayak gitu. Nah, itu konsepnya tadinya seperti itu gitu. Terus kemudian ada ada tryout ya, ada tryout juga, ISO tryout, ada ISO takon, ISO tryout, ada ISO ngilmu, misalnya ada ISO ngilmu, jual beli catatan kuliah waktu itu gitu. Ada ide catatan kuliah kalau dipinjam temennya gratis, kalau ini kalau mau pinjam ya itu di aplikasi ISO 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 apa namanya ISO ngilmu gitu. Jadi di situ beri catatan kimia apa gitu ya. Kalau yang juara-juara ini kan catatannya banyak diminta dulu waktu sama kuliah saya. Yang nilainya IP-nya, yang nilainya A itu catatannya laris itu. Nah, kalau di sini kan catatan itu bisa dijual gitu. Nah, idenya seperti itu pada waktu itu. Ya, moga-moga nanti ada kesempatan lagi kalau misalnya nanti Science Innovation Hub-nya MIPA jadi, kita kan baru mengembangkan Science Innovation Hubs yang di Rumah Dekan ya. Kalau itu jadi, nanti BNISO mau dikembangkan lagi supaya bisa aktif lagi untuk memperdayakan teman-teman mahasiswa untuk jadi tutor sambil kuliah sambil dapat uang gitu. Itu Mas. Sampai saat ini masih seperti itu. Ya. Oke, oke, iya. Terima kasih Pak Lesman. Jadi, karena barusan saya mau tanya itu ya Pak, itu bisa diakses di mana seperti itu. Tapi sekarang ini masih belum aktif ya? Masih belum aktif yang offline, yang online-nya masih belum aktif.
Karena pada waktu itu kan kita harus sewa cloud ya. Kita harus sewa cloud terus ya. Tapi nggak, karena nggak dikembangkan, jadi kalau sewa cloudnya kan mahal ya. Back endnya sewa cloud. Kalau waktu itu kita sewa di Amazon misalnya. Terus kemudian kita juga internet harus kita sewa ya untuk domainnya segala macam gitu ya. Akhirnya kita down dulu. Makanya kita fokus dulu untuk webinar dulu. Nanti kalau Science Innovation Hub itu sudah berjalan, nah kita sudah ada tempat yang lebih representatif. Kita aktifkan lagi webnya, kita aktifkan lagi aplikasinya. Dulu kalau misalnya sampai 2 tahun yang lalu, sebelum pas COVID-nya lah, tahun 2000 itu masih bisa itu Isotakon, aplikasi Isotakon gitu. Tapi karena kita nggak aktif, makanya di aplikasi Play Store kan dikeluarkan kan kalau nggak aktif di situ. Gitu Mas. Namanya Isotakon pada waktu itu. Jadi memang mati suri yang untuk online ya, tapi kalau untuk yang pelatihan webinar masih. Ya, sangat-sangat disayangkan sekali Iya, ya. iya, iya. Nunggu momentum lah, nunggu momentum. Iya, Apa yang saya dirintis. yakin gitu sih. Saya yakin Hmm. banyak yang membutuhkan seperti itu sih, Pak. Benar, benar, benar. Dulu malah kita berpikirnya itu bayarnya tidak harus pakai uang, pakai poin. Jadi gini, misalnya saya pinter bahasa Inggris, saya bisa mengajukan sebagai tutor bahasa Inggris ya. Itu. Tapi saya nggak ngerti matematika, saya bisa menjadi murid matematika, tapi saya sekaligus jadi tutor bahasa Inggris. Dia bayarnya pakai poin, saya juga bayarnya pakai poin. Gitu. Jadi istilahnya itu setiap orang itu bisa jadi murid, setiap orang juga bisa jadi guru sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Kayak orangnya barter lah zaman dulu apa sih? Kalau barter itu bukan barter duit ya, tapi barter ilmu lah gitu. Pakai poin. Iya, Gitu. ini saya tunggu nih Pak. Mungkin saya kalau menjadi Iya. tutor gitu. Iya, nanti, Eh, nanti kita lihat ke Moga-moga depan. tidak lama lagi Oke, kita aktif siap. lagi. Iya. Eh, untuk target dan program ke depannya nih Pak, untuk mendorong inovasi serta manfaatkan potensi teknologi ICT, Pak Nusman ada target apa nih? Ya, sebenarnya kalau saya ini karena ya sudah mulai masa usia saya pensiun, saya lebih banyak ngajar sih, asesor gitu ya, di bidang ICT apa yang sudah kita lalui selama ini perkembangannya bisa kita tukar informasi ke teman-teman yang masih muda, masih milenial gitu ya. Saya di aktif di Asosiasi Sistem Telekomunikasi Indonesia, ya, ASTELindo, juga sistem eh, keamanan Indonesia ya AISKINDO gitu. Jadi banyak banyak hanya mengajar aja Mas kalau sekarang ini mungkin untuk ngasih inspirasi teman-teman yang masih muda untuk lebih berkarya. eh, Kalau kita sudah tinggal untuk tuturi handayani gitu. Ngajak teman-teman MIPA nih mahasiswa-mahasiswa baru yang luar biasa ini yang perlu kita dorong lah gitu. Itu Mas. Saya kepengennya nanti Science Innovation Hub ini bisa menjadi tempat di mana saya bisa berkiprah atau bisa berpartisipasi untuk mengembangkan alma mater kita, FMIPA yang tercinta, mahasiswa-mahasiswanya juga bisa belajar di situ, belajar entrepreneur di situ, belajar soft skill di situ, dengan gratis tentu saja gitu. Jadi mohon dukungannya teman-teman alumni kalau nanti melihat acara ini, ayo sama-sama kita guyup, guyup rukun migunani. Ya. Kalau ada dana ya kita guyup dana, kalau ada tenaga guyup tenaga, kalau ada ilmu ya guyup ilmu, gitu Mas. Oke, itu ya untuk mungkin calon mahasiswa, kemudian mahasiswa dan teman-teman alumni tadi pesan yang disampaikan Pak Nuswan sudah Iya. sangat pas lah. Kemudian berbicara mengenai perjalanan karir nih Pak Nuswan, Mhm. apakah ada capaian Mhm. yang membanggakan Pak Nuswan?
menjadi kenangan lah dalam perjalanan Iya, iya, karir iya. ini. Ya sebenarnya nggak banyak-banyak ya yang saya ini, cuman pada awal-awal saya merintis di bidang telekomunikasi ini, pertama kita Indonesia itu menjadi the best distributor company di Asia Pasifik ya. Pada waktu itu Panasonic kita bicara, eh, ada mempresentasikan keberhasilan di masing-masing negara, strateginya apa. Itu kita mendapatkan the best gitu ya. Pada waktu itu kebetulan saya yang membawakan, tim dari Indonesia, ada tim dari Eropa, kita di Asia sendiri mewakili Asia Pasifik, terus kemudian dilombakan di antara Amerika, Asia Pasifik dan Europe pada waktu itu. Nah, kita menjadi yang terbaik. Itu yang salah satu kenapa saya semakin yakin berkiprah di bidang ICT gitu ya. Nah, kebetulan ya setiap produk yang kita bawa ini akhirnya menjadi produk yang market leader di Indonesia. Yaitu ada Panasonic, terus kemudian sekarang itu Ericsson, LG juga menjadi market leader di Indonesia. Jadi ya itulah setiap kita mengembangkan bisnis karena kita totalitas, kita fokus, kita konsisten, nggak takut salah, ya yang penting maju terus. Kalau jatuh ya berdiri lagi, dikembangkan lagi, pasti pada saatnya akan berbuah yang baik gitu. Pada saatnya memang pasti akan itu ya Pak, Iya, berputar. yang penting kita persisten gitu. Ya, persisten. Ya, persisten, konsisten, persisten gitu. Ya, kemudian Pak Nusman berdasarkan perjalanan karir ini ya, tadi kan ke IT, kemudian ada cabang-cabang lain. Kalau menurut Pak Nusman sendiri, Hmm. ilmu dari FMIPA ini apakah harus digabungkan dengan ilmu lain sih Pak, agar bisa diaplikasikan secara konkret? Menurut Pak Nusman bagaimana? Pasti kita harus terbuka ya. Kita nggak bisa belajar ilmu terus kita hanya sendirian, nggak bisa. Kita harus terbuka. Begitu kita terbuka, kita akan mendapatkan peluang lebih banyak gitu. Seperti itu. Ya soal nanti peluangnya itu sesuai dengan bidang ilmu kita atau peluangnya itu yang lain nggak apa-apa. Yang penting kita harus terbuka gitu ya. Jangan sampai apa yang kita pilih misalnya kimia atau fisika masih online ya sebentar lagi ya. Ya Pak, makasih. Gitu. Jadi tetap aja nggak apa-apa. Mengalir aja yang penting apa yang kita tekuni itu ya kita harus lakukan yang terbaik. Jangan jangan tertutup lah. Kita harus terbuka. Segala ilmu harus kita pelajarin. Selama itu mendukung kita punya kegiatan atau karir. Gitu. Oke, iya Pak Nusman. Sebelumnya Pak Nusman ini dua pertanyaan terakhir ya Pak. Siap, Jadi siap. yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman berkarir selama ini, apakah ada yang ingin disarankan ke FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga Hmm, alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi? Ada saran nggak? hmm. Saran saya sih sebenarnya ya ini nggak ngerti ya apakah ini cocok apa enggak dengan pola di MIPA ya. Tapi sekarang ini sudah saatnya mahasiswa itu sebagai friend ya, bukan sebagai murid gitu, tapi sebagai apa ya, hmm, teman lah, teman dalam hal mengembangkan ilmu kita ya. Kadang-kadang kita kalau friend terus sharing ilmu gitu ya, nanti sama-sama kita maju ya. Kadang-kadang kita juga anak-anak muda sekarang jangan-jangan lebih cepat mencari ilmu di luar dari MIPA. Dulu kita hanya belajar taunya dosen paling baik, dosen paling ini. Sekarang dosen mungkin bisa kalah sama mahasiswanya yang mungkin dia rajin mencari di Google atau mencari ilmu-ilmu lain di ChatGPT dan sebagainya. Nah, saatnya saatnya jangan jangan dosen itu sebagai guru yang harus diikutin gitu. Tapi maksudnya kita sharing aja gitu. Siapa tahu dosen juga bisa belajar mengembangkan ilmu dari situ. Seperti itu. Jadi kalau dosen ini kan dari mungkin ya pertama kali dosen kan 30 tahun atau 25 tahun jadi dosen gitu ya. Sampai umur 70 tahun jadi dosen gitu. Itu kan lewat beberapa generasi ya. Dekade 30 sampai 30 sampai 60 katakanlah gitu. Itu udah tiga dekade gitu kan. Nah, itu kan beda Mas. Perilaku mahasiswa itu beda gitu. Sehingga lebih banyak melibatkan eh,
mahasiswa ya gitu. Jadi supaya cara ilmunya dari dia, tetapi cara ngomongnya ke ke temennya itu cocok gitu, ya kan? Tapi contohnya gini, kalau ada mahasiswa ini kan, mahasiswa itu kan zamannya sudah beda, mungkin cara ngomongnya juga sudah beda, lu gue dan sebagainya. Kalau dosen mau ngomong lu gue kan nggak enak, tapi kalau dia melibatkan asisten-asistennya yang bisa ngomong gitu, ya. Terus kemudian cari asisten yang mempunyai karakter masing-masing, ada yang sanguin, ada yang flekmatis, ada yang melankolis gitu kan. Kalau yang sanguin ini kalau ngajar kan happy orang gitu kan. Tapi ada mahasiswa yang orangnya melankolis ya. Kasih asisten yang melankolis kayak gitu-gitu. Jadi supaya mereka juga yang mahasiswa yang mempunyai karakter sanguin ya, dia orangnya kan happy-happy suka ini dan sebagainya. Terus ruang belajar juga sudah berbeda saat ini dan sebagainya. Banyak banyak mengeksplor lah gitu. Maksudnya banyak mengeksplor, tidak hanya mengeksplor dari dosen dan mengeksplor dari mahasiswa, suruh mereka berpikir out of the box gitu, seperti gitu. Istilahnya sharing lah gitu, bukan ngajar lagi. Kalau sekarang ngajar lagi, anak saya di Jerman itu sharing aja, ketemu dosennya dia sharing aja. Kamu kenapa begitu? Oh saya begini. Kenapa nggak begini? Ya gitu. Jadi bukan ngajarin begini 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 enggak. Mereka banyak sharing gitu. Jadi dosen itu malah jadi teman. Berarti apabila untuk FMIPA tuh berarti tadi sarannya Pak Nuswan adalah mungkin approach-nya disesuaikan dengan Mm, perkembangan zaman mm, sekarang, mm, bagaimana Iya. teknologinya juga. Mm, mm. Mas, semakin kita dosen semakin usianya semakin tua gitu, kalau bisa semakin banyak asistennya. Karena semakin banyak asisten semakin sesuai dengan umur-umur mahasiswanya kan. Tapi kalau enggak, Mas bisa bayangin kalau diajar sama dosen yang sudah tua gitu kan rasanya males. Iya, ada perbedaan cara Betul, mengajar dari betul, generasi. betul. Kemudian Jadi tinggal. ya Mm-mm, dari asistennya tuh mungkin nanti mm-mm, sharingnya jadi lebih dapat gitu mm-mm. kan ya Pak. Jadi dosennya itu ngasih clue-cluenya ke asistennya, asisten suruh yang bicara sama mereka. Kan nggak apa-apa begitu harusnya. Kalau nggak, kalau semakin tua, coba misalnya udah 60 gitu kan, tenaganya juga tidak sehebat dulu, ya kan. Mungkin permasalahannya juga lebih banyak, kesehatannya juga bagaimana gitu kan. Ya ngomongnya tidak selincah dulu juga kalau dengerin dosen. Gitu. Kalau dosen mahasiswa yang masih muda nggak apa-apa, tapi begitu sudah di atas 40 itu harus banyak delegasi daripada ngajar sendiri. Menurut saya begitu. Oke, Pak Nuswan, sangat luar biasa sekali. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih, Pak Nuswan. Tadi kan saran untuk FMIPA UGM, sekarang Mhm. saran untuk calon mahasiswa dan mahasiswa nih, Pak. Oh, calon Apa yang mahasiswa. perlu dipersiapkan Ah, untuk memasuki dunia kerja ini? oke. Ya, kalau yang dipersiapkan gini ya, eh, tekunlah apa yang sudah kamu pilih jurusan itu. Nggak usah merasa salah jurusan karena kamu pindah pun juga belum tentu kamu sesuai gitu ya. Tekuni, ditambah dengan soft skill yang diperlukan saat ini, yang sangat kamu perlukan nanti di dunia kerja, gitu ya. Karena lulusan FMIPA itu ilmunya sudah luar biasa, ya. Dimanapun kalian berada, kalian itu sebagai apa ya, mbahnya ilmu gitu. Mau mau dibawa kemana konsepnya sama, gitu. Mau kimia, mau fisika, mau matematika, mau ini sama. Nah, tambahlah dari sewaktu kamu masih muda, masih punya kesempatan, kamu belajar soft skill, bahasa, komunikasi, eh, leadership, gitu. Nanti harapannya teman-teman kami Pak Gama akan membantu itu. Kalau FMIPA kesulitan,
kami Pak masih membantu. Hebat-hebat loh lulusan FMIPA, hebat-hebat sekarang. Mas Oscar itu sebagai ketua kami Pagama luar biasa sekali, ya kan? Terus Mas Ari, Mas Eko, Mas Kunto, banyak sekali yang masih muda-muda. Kemarin yang dari Vale Indonesia itu kan luar biasa. Haji Kusumo ya Mas. Jadi memang sudah banyak contoh ya dari Hmm. FMIPA ini sendiri bahwa akan ada jalurnya seperti itu ya Pak. Tekunin aja. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Nuswan telah sharing-sharing ini. Saya mendapatkan banyak sekali Ya. ilmu ya, terutama saya ini kan mahasiswa Pak. Jadi Mas apa Mas? saya hubungan internasional Pak. Oh, HI. Iya, seperti Ya, itu. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan nih Pak Nuswan ke para penonton program alumni kebanggaan FMIPA UGM ini? Ya, tadi ya untuk mahasiswa begitu ya. Kalau bisa banyak berkomunikasi, jejaring lah teman-teman, jangan hanya di MIPA, tapi jejaring. Kami Pagama itu jejaringnya sangat luar biasa. Jadi dari awal bergabunglah ke kami Pagama. Meskipun kalian belum alumni, ya bergabunglah aktif dengan teman-teman kami Pagama. Karena di situ kamu akan membuat jejaring ya. Karena seperti teman-teman BEM, terus eksekutif mahasiswa yang lain ya, saya nggak tahu sekarang istilahnya apa, organisasi di kemahasiswaan gitu ya. Tapi dari awal aktiflah untuk menghubungi kami Pagama, karena kami belum tentu tahu kebutuhan kalian. Kalian yang tahu kebutuhan kalian menghubungi kami akan sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah lulus gitu ya, pertama langsung kalian punya hak untuk mendaftar sebagai anggota kami Pagama. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti banyak jalur, banyak koneksi-koneksi network yang bisa dimanfaatkan. Itu aja dari saya dan teman-teman yang dari kami Pagama juga, ya. Jangan sungkan-sungkan teman-teman yang punya sukses, yang sudah sukses, tidak hanya sukses materi menurut saya, tapi juga sukses ilmu, bisa sukses kedewasaan, spiritual dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan untuk berkontribusi, berbagi dengan teman-teman mahasiswa, calon alumni kita dengan kemampuan kita. Materi boleh, ilmu boleh, inspirasi boleh gitu ya. Yuk sama-sama kita besarkan FMIPA supaya lebih membanggakan. Saat ini sangat bangga dengan FMIPA. Sukses buat FMIPA. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa sekali nih Pak Nuswan. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih Pak Nuswan. Sama-sama Mas Bambang. Yeah. Kemudian untuk para penonton di rumah dan juga Pak Nuswan, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan atau menyakiti seperti itu ya Pak Nuswan dan Pak. Sama-sama, saya juga mungkin dalam hal ngomong tadi masalah dosen, masalah apa, bukan maksud saya untuk mengecilkan sekarang, tetapi itu hanya sekedar sharing aja gitu. Itu Mas. Iya, sampai jumpa lagi Pak Nuswan. Terima kasih, salam sukses, sampai jumpa. Oke, untuk para penonton di rumah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang G.R. Sadono, tetap diinspirasi untuk bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.